Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke satu bagian penting nih dari materi yang Anda bagikan, yaitu kepercayaan diri. Spesifiknya dari bagian 24 buku Clear Thinking. Tujuan kita kali ini, ya buat membedah apa sih kepercayaan diri yang sejati itu, bukan yang cuma kelihatan dari luar, dan gimana cara bangunnya. Betul sekali. Konsep ini sering banget disalahpahami ya. Kadang dianggap sama aja kayak sombong atau ya sekedar positive thinking gitu. Iya kan? Padahal, seperti yang ada di materi Anda, ini tuh fondasi yang lebih dalam. Penting buat ketangguhan mental kita, buat adaptasi juga. Mari kita gali bareng-bareng. Oke, siap. Kita mulai dari dasarnya dulu deh. Saya penasaran kalau menurut buku ini, inti dari kepercayaan diri itu apa ya sebenarnya? Kayaknya lebih dari sekedar pede ngomong di depan umum atau merasa hebat sesaat gitu kan? Anda benar banget. Poin utamanya itu bukan soal merasa hebat, tapi lebih ke tahu kontribusi kita apa dan percaya sama kemampuan kita sendiri. Tahu ya bukan cuma merasa. Iya, penulis Clear Thinking tuh bilangnya gini, kepercayaan pada kemampuan Anda dan nilai Anda bagi orang lain. Jadi, keyakinan yang datangnya dari dalam, bukan nunggu pujian atau persetujuan orang lain. Oke. Kenapa ini penting? Ya karena ini yang bikin kita, tahan banting lah kalau dapat kritik atau feedback negatif. Terus juga jadi lebih lentur kalau keadaan tiba-tiba berubah. Nah, ini dia nih. Yang sering bikin bingung kan bedanya sama ego. Kelihatannya suka mirip gitu dari luar. Buku ini bahas bedanya kan? Apa tuh garis pemisah utamanya? Oh, itu jelas banget bedanya. Dan krusial, kepercayaan diri yang asli itu justru ngasih kita kekuatan buat mengakui kalau kita punya kekurangan. Ada kelemahan, ya diakui aja. Wah, justru mengakui ya? Betul. Ini bentuk kerendahan hati yang penting. Sebaliknya, kalau ego, itu malah kerja keras nutupin kekurangan. Takut kelihatan lemah atau salah. Seperti yang ditekankan di bagian 2.4 ini, kepercayaan diri tanpa kerendahan hati itu kesombongan, overconfidence. Dan itu malah jadi kelemahan, bukan kekuatan. Oh, jadi bukan kekuatan ya? Iya, orang yang beneran percaya diri itu nggak takut bilang, wah saya nggak tahu nih, atau saya perlu bantuan deh, gitu. Jadi kerendahan hati itu kuncinya ya. Menarik banget. Biasanya kan kita mikir percaya diri itu ya pokoknya nggak mau ngaku salah atau kurang. Jadi ini dibalik ya sama buku ini. Oke. Terus gimana kepercayaan diri yang sehat ini bantu kita lewati rasa ragu? Kan semua orang pasti pernah ragu ya, bahkan yang ahli sekalipun. Tepat, perspektifnya kuat memang. Jadi pas rasa ragu itu muncul, dan itu pasti muncul ya, orang yang percaya diri itu nggak langsung down, nggak langsung merasa, aduh saya nggak berharga. Oh, nggak kejebak di situ ya? Itu jebakan ego namanya. Kalau percaya diri, fokusnya tetap ke tugas yang perlu diselesaikan. Kalau memang butuh bantuan, ya dicari bantuannya. Nggak merasa jatuh harga gitu. Oke. Menurut materi Anda ini, kepercayaan diri itu dibangun dan diperkuat lewat tindakan nyata. Lewat nyelesain tugas, hadapi tantangan, sedikit demi sedikit, tapi terus-menerus. Jadi nggak pasif. Selain lewat tindakan dan pencapaian, ada lagi nih cara bangunnya yang disorot, yaitu percakapan di dalam kepala kita sendiri. Gimana tuh maksudnya? Persis. Gimana cara Anda ngomong ke diri sendiri itu pengaruhnya besar banget. Suara di kepala itu jangan cuma jadi tukang kritik atau nyebarin ragu aja. Iya juga ya. Materi ini nyaranin supaya suara itu juga jadi pengingat. Pengingat bukti-bukti kalau Anda tuh tangguh. Ingat lagi semua kesulitan yang udah berhasil dilewati. Contohnya? Ya contoh paling gampang, kayak belajar jalan dulu. Jatuh ribuan kali kan, tapi ya bangkit lagi. Atau mungkin Anda pernah gagal ujian, terus belajar lebih giat, akhirnya berhasil. Mungkin pernah dipecat, tapi terus dapat kerjaan yang lebih oke. Oke. Atau ngatasin ketakutan spesifik, kayak yang disebut di teks itu, belajar snowboarding atau wakeboarding. Intinya, Anda perlu ingatkan diri sendiri. Saya udah pernah loh lewatin yang susah kayak gini. Pasti bisa juga lewatin yang ini. Anda punya bukti nyata kok kalau Anda tangguh. Jadi ini bukan cuma soal biar enak di hati aja ya, tapi gimana dampaknya di dunia nyata. Pas kita beneran ketemu tantangan, atau gagal, atau ada perubahan gede gitu. Implikasi praktisnya apa? Betul sekali. Ini sangat praktis. Kepercayaan diri sejati yang dibangun di atas kesadaran kemampuan sama kerendahan hati tadi, itu dampaknya nyata banget. Pertama, soal ketangguhan.
ketangguhannya. Iya. Pas Anda gagal nih, misalnya dalam proyek, Anda nggak langsung hancur lebur secara personal. Kecewa sih mungkin, tapi bisa lihat itu sebagai kesempatan belajar. Mikirnya, oke, apa nih yang bisa diperbaiki? Jadi lebih ke belajar ya. Kedua, adaptabilitas. Jadi kalau rencana berubah atau ada kondisi nggak terduga, Anda lebih gampang nyesuaiin diri. Soalnya fokusnya ke tujuan akhir, bukan ke ego yang mungkin merasa keganggu sama perubahan itu. Energi nggak habis buat jaga image, tapi buat cari solusi. Oke, masuk akal. Dilakuin termasuk hal yang susah atau minta bantuan tadi. Nggak kejebak lama-lama di keraguan atau mikirin pandangan orang lain. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih ya, kepercayaan diri sejati versi clear thinking ini intinya adalah paham nilai dan kemampuan diri, terus berani mengakui kelemahan dengan rendah hati, Betul? dan bangunnya itu aktif, lewat tindakan nyata sama dialog internal yang positif yang ngingetin kita sama bukti-bukti ketangguhan kita di masa lalu. Gitu ya? Tepat sekali. Dan pemahaman ini membawa kita ke satu pertanyaan reflektif nih buat Anda, pendengar kami. Apa tuh? Berdasarkan pembahasan kita ini ya, mungkinkah langkah pertama menuju kepercayaan diri yang paling kokoh, yang paling otentik itu, justru dimulai bukan dengan berusaha kelihatan tahu segalanya, melainkan dengan keberanian yang tulus buat mengakui apa yang emang belum Anda ketahui atau kuasai. Coba direnungkan deh.